البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام وفقني الله وإياكم. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah apa? Hendak ya Mukasha tentang tiga nabi yang disebutkan, tentang mereka-mereka yang diangkat menjadi nabi dalam keadaan masih kecil. Berapa? 3, yaitu Yusuf ibnu Yaqub ibni sebelumnya Nabi Ishaq ibni Ibrahim. Yang kedua Isa bin Maryam. Terus yang ketiga Yahya ibnu Zakaria. Dalil yang menunjukkan diangkatnya Isa semenjak masih kecil. Hendak ya Herbad. Belum sampai Umar diangkatnya Isa semenjak masih kecil. Dan ini apa? Baik. Tentang Yahya, wa atainahu al-hukma sabiyya. Tentang satunya lagi siapa? Yusuf. Wa auhayna ilaihi. Nah, latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Di antara ketika nabi yang disebutkan di sini yang paling utama siapa? Perbandingannya antara Yusuf, Isa dan Yahya. Isa bin Maryam. Nah, dalilnya dikarenakan beliau termasuk 5 dari ulul azmi yang paling utama. Urut-urutan dari 5 ulul azmi tersebut, dari yang paling utamanya hendak ya Hudzaifah. Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi setelah Muhammad yang menempati peringkat kedua siapa? Ibrahim. Terus setelah Ibrahim tiga ini urutan ini tidak boleh ada keraguan. Setelah Ibrahim siapa? Musa.
Naam afdalu anbiya Bani Israel, Nabi Bani Israel yang paling utama. Setelah itu baru terjadi khilaf antara Isa dan Nuh, mana yang lebih utama. Please. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, kam makatha ahlul kahfi niyaman. Kam makatha ahlul kahfi niyaman. Bagaimana menerjemahkannya? Indal jawab. Berapa lama para pemuda kahfi tersebut tertidur di dalam gua? Berapa lama para ashabul kahfi tertidur? Wal jawab 300 wa 9 sanawat. Naam, 309 tahun. Nah, 300 wa 9. Sebagaimana dalam ayat walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ini nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang beberapa riwayat akhwanillah tentang ayat ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan dari Qatadah. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, hadza qaulu ahlil kitab. Faraddahu Allah alaihim faqala qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah keyakinan ahli kitab tersebut dengan firman-Nya, qul, katakanlah, Allahu a'lamu bima labithu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Lahu ghaibus samawati wal ardh, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala perkara-perkara gaib di langit dan bumi. Berarti menurut Qatadah, penegasan 309 tahun ini adalah apa? Pendapat ahli kitab yang kemudian Allah perintahkan agar kita mengembalikan ilmunya kepada Allah. Maksudnya tidak tahu berapa lamanya. Cuma di sana ada athar yang lain, ikhwanifillah, dari Mujahid rahimahullah dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, qala adadu ma labithu, atau adada ma labithu, yaitu maksudnya jumlah berapa lama mereka tinggal. Inilah yang disebutkan dalam ayat, yaitu 309 tahun. Dan wallahu ta'ala alam, athar dari Mujahid akhwanillah ini lebih kuat, yang menegaskan bahwasanya 309 tahun inilah memang lamanya mereka tinggal di dalam gua. Baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dalam konteks khabar, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Adapun penisbatan Qatadah
bahwasanya itu pendapat ahli kitab, maka ini butuh apa? Butuh dalil. Dan mungkin saja, cuman dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Dan mengenai kisah Ashabil Kahfi, ikhwani fillah, kisah yang padanya ibrah, padanya pelajaran besar tentang apa? Kesabatan seseorang di tengah-tengah fitnah, kekokohan seseorang di dalam membela agamanya di tengah zaman yang apa? Yang rusak. Makanya para pemuda tersebut yang jumlahnya berapa pemuda Kahfi itu? Jumlah pemuda-pemuda Kahfi itu berapa? Indak ya Muhammad. Delapan bersama dengan anjingnya. Berarti pemudanya berapa? 7. Nah, 7. Baik. 7 dan 8 bersama dengan anjingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi 'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka mengatakan jumlahnya 3 dan yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 5 dan yang keenam anjing mereka. Dan ada yang mengatakan 7 dan yang ke-8 anjingnya. Berarti 8 bersama dengan anjing. Tayyib. Dan ketika menyebutkan jumlah 3 ataupun 5, Allah Subhanahu wa taala katakan rajman bil ghaib, bahwasanya itu adalah dugaan tentang perkara gaib tanpa ilmu. Tapi ketika menyebutkan jumlah 7 dan yang ke-8 anjing, Allah Subhanahu wa taala tidak membantahnya, menunjukkan itulah jumlah yang sahih. Nah, 7 pemuda, mereka menginginkan keselamatan agamanya sehingga mencari tempat untuk uzlah, mencari tempat untuk mereka mengasingkan diri dan menyelamatkan agama mereka. Kenapa ikhwani fillah? Dikarenakan keselamatan din, keselamatan agama adalah perkara yang paling utama. Seorang fisiknya sehat, hidupnya nyaman, hartanya melimpah, tapi kalau agamanya rusak, maka sungguh dia orang yang paling sengsara di akhirat, di antara orang-orang yang sengsara. Nah, tapi kalau seorang dalam keadaan bagaimanapun di dunia ini, selama dia agamanya di atas istiqamah alhamdulillah, maka dialah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dia dari kerugian yang abadi. Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Berarti dengan istiqamah di atas Islam, dia keluar dari kerugian tersebut. Tayyib. Maka ini teladan bagi setiap muslim ya fillah, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an untuk kita baca dan kita ambil pelajaran. Bahwasanya menjadi patokan adalah bagaimana seorang bisa menyelamatkan agamanya. Terkadang butuh pergi jauh demi selamat agamanya, tidak masalah. Dan selama agama ini bisa selamat. Yang manusia di zaman sekarang terkadang bepergian ke tempat yang begitu jauh ringan, duduk demi mencari rezeki dalam jangka waktu yang lama ringan baginya. Tapi ketika bepergian untuk mencari keselamatan din, bepergian untuk mencari keselamatan hati, atau duduk untuk bisa mendapatkan keselamatan hati, ini terasa berat.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja membuka hati-hati setiap hambanya. Taufik Allah yang berikan, maka banyak-banyak bersyukur, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada hati-hati kita untuk bisa melaksanakan sunnah, untuk bisa melangkahkan kaki menghadiri majalisul ilm, ini nikmat. Dan keadaan kita tidak separah keadaan yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Ini yang harus banyak-banyak kita syukuri, sembari meminta keistiqomahan dalam doa-doa kita. Kemudian berhubungan dengan kisah Ashabul Kahfi juga, ikhwani fillah, terdapat faedah penting berhubungan dengan apa? Hifdzullah ala awliya'i, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para walinya. Orang-orang yang rela untuk mengorbankan apa yang dia miliki dari perkara dunia demi menyelamatkan agama, demi mendapatkan keistiqomahan, ini tidak akan mungkin Allah sia-siakan. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan seorang yang ingin beragama dengan baik, ingin melaksanakan sunnah dengan baik. Ketika dulunya seseorang belum mengenal sunnah, bagi wanita belum mengenal hijab, kemudian setelah dia mengenal hijab dan Allah buka hatinya untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, maka yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakannya, walaupun mungkin ujian memang akan muncul banyak. Itu untuk menguji apakah benar keimanan ataukah hanya sekedar di ujung belakang. Dalam artian sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah di ujung, di tepi. Ketika dapat ujian, dia langsung jatuh. Tapi dengan ujian tahu dia kokoh atau tidak. Makanya setiap orang yang ketika mendapatkan ujian wajib untuk meminta jalan keluar kepada Allah dan yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Lihat Ashabul Kahfi, Allah biarkan tertidur dalam jangka waktu yang begitu lama, dan Allah jaga, Allah bolak-balikkan tubuh mereka tanpa mereka sadari. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan, sehingga mereka tidak dimakan tanah. Dalam artian tidak membusuk. Karena seorang tidur posisinya diam terus, ya bisa bisa bagian tubuhnya akan mati, bagian tubuhnya karena tertindih terus akan mengalami kerusakan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan, mereka tetap terjaga. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mudah untuk memberikan jalan keluar bagi siapa yang diinginkan. Maka sungguh sangat salah ketika seorang mendapatkan ujian, mendapatkan hal-hal yang dia rasakan berat di dunia ini, kemudian dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala atau menjauh dari majalisul ilmu. Karena ketahuilah majelis ilmu adalah salah satu sebab dia mendapatkan rezeki. Salah satu sebab seorang mendapatkan jalan keluar. Salah satu sebab hatinya akan menjadi longgar, hatinya menjadi jernih, sehingga dia bisa mengambil langkah yang tepat dan lebih memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.